Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast HMTI di episode ketiga. Kita kali ini bersama narasumber dengan siapa, Mas? Saya Rasya Hidayat. Rasya Hidayat. Biasa dipanggil Rasya. Rasya. Iya. Di sini mungkin perkenalan sudah, jadi bisalah diceritakan sedikit backgroundnya untuk kedepannya bisa lebih akrab. Saya di dunia entertain. Di dunia entertain. Bisa Ya, dijelaskan seperti apa itu, Mas? di musik dan film. Gitu, Musik Dan dan film. film. Iya. Nah, yang pertama musik nih. Saya penasaran tentang dunia musik yang kita geluti di situ. Bisa mungkin sedikit disampaikan, dijelaskan. Genrenya mungkin ya. Yang Boleh. utama. Iya, genrenya saya di genre pop dan jazz. Pop dan jazz. Iya. Seperti macam genre pop dan jazz itu semacam apa sih? Genre pop itu umumnya lagu-lagu yang apa ya, standar Indonesia sih. Kalau pop sih, kalau menurut saya kayak seperti lagu-lagu yang sekarang viral itu lagu pop sih. Oh, yang bergenrekan pop. Iya. Misalnya lagu Tulus nih bergenre pop. Iya. Nah, Gitu. mungkin seperti Masnya sudah mengeluarkan lagu apa yang kita suka? Saya sudah punya single. Sudah punya single. Iya. Sudah 2. Wah, hebat ini, Mas. 2 single nih. Iya. Mungkin bisa disampaikan kayak single pertama itu semacam apa, single kedua semacam apa? Kalau single pertama itu judulnya Mendekatimu. Jadi kisahnya itu seperti apa ya? Ingin mendekati seseorang, tapi tidak yakin dengan diri sendiri. Berat juga ya cintanya. Ini berdasarkan kisah apa? Iya, dari kisah sendiri sih. Siap. Si paling. Bisa lah mungkin kalau singlenya dinyanyikan lah. Yang Mendekatimu. Ya. Boleh. Refnya. Bisa. Mungkin ku ingin mendekatimu lebih jauh lagi. Mungkin ku ingin memilikimu lebih dari apapun itu. Gitu. Ini penonton yang ada di rumah, penonton setia podcast HMTI mungkin, aduh, apalagi yang cewek-cewek, mungkin bisa di rating lah di kolom komentar Ya, di bawah. komen ya. Silahkan. Terus ke single kedua. Single kedua Mungkin itu bisa, judulnya Ku Bukan Yang Terbaik. Ku Bukan Yang Terbaik. Ini menurut kisah siapa nih? Kalau ini sih kisah orang. Dari kisah. ada penulisnya yaitu namanya Angga dari Jakarta. Dia itu nge-DM saya, terus ngirimin demo lagunya. Ngirimin lirik demo lagunya, terus saya dengar, dan ternyata lagunya
bagus. Jadi dia percayakan ke saya buat saya yang nyanyikan gitu lagunya. Berarti ini bermula seperti DM-DM-an. Dari sosial media. Sebelumnya kita kenal dengan Mas Angga atau bagaimana? Nggak kenal sama Nggak. sekali. Jadi dia itu tiba-tiba nge-DM terus kirimin demo lagunya dan liriknya. Terus dia ngomong kalau kayaknya ini lagu cocok sama kamu deh. Jadi saya dengar, kebetulan saya tertarik dengan lagunya dan saya garap sampai selesai. Alhamdulillah sekarang sudah rilis. Jadi ini bermula dengan DM Instagram. Iya. Jadi ini ceritanya Mas Angga kayak perhatikan. Iya betul. Dia lihat dari Explore deh kalau nggak salah. Terus mungkin suaranya masuk Iya. atau gaya Sesuai bernyanyinya lah lah. dengan lagunya. Iya. Jadi ini Masnya mempunyai mungkin banyak followers ya sehingga bisa dapat DM dari Mas Angganya. Enggak juga sih. Kebetulan kemarin suka buat cover musik. Oh, cover musik di dan posting di di Instagram. ya. Ya. Dan sempat di repost sama media-media besar juga alhamdulillah. Kemarin jadi mungkin banyak yang lihat dari media-media besar. Seperti Vokal Plus. Vokal Plus ya. Iya. Ya. Jadi mungkin dari situ awal Iya. cerita. Awalnya mungkin. Terus selanjutnya ke dunia film nih yang saya dengar cukup menarik karena mungkin di usia sekarang usia yang cukup dibilang masih muda lah sudah sudah menjadi seorang pemeran film yang mungkin kemarin sukses ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu dengan filmnya itu berjudul apa? Nah, film pertama sudah 2 film. Jadi film pertama itu film pendeknya ini FTI. Fakultas kita yang tercinta. Iya. Jadi film pertama itu judulnya Pengkhianatan Klise. Pengkhianatan Klise. Mungkin bisa langsung dinonton di YouTube-nya FTI UMI. Iya. Nanti saya Spill. taruh linknya di bawah. Terus yang film keduanya Mas? Film kedua itu film bioskop. Bioskop. Iya. Judulnya Sang Saudagar Tabe Puang. Sang Saudagar Tabe Puang. Yang Kemarin sudah tayang di bioskop. yang saya lihat itu filmnya Sang Saudagar banyak banyak iklan yang ditampilkan di Jalan Poros Kota Makassar. Iya. Kemarin sempat pasang banner di Ya beberapa betul. tempat di Makassar ya. Jadi bisa mungkin kan ini ditayangkan di bioskop. Iya. Mungkin bisa diceritakan ceritanya Mas kayak suka dukanya pembuatan film Sang Saudagar, dari pertama perekrutannya, awal kenal dari sutradaranya bagaimana lah. Iya. Kalau sutradaranya itu sih dia punya salah satu PH memang produksi. Dia ngumpul beberapa talent di dalam satu manajemen dan ada beberapa talent yang main di film ini di Sang Saudagar Tabe Puang. Jadi talent pas sutradaranya itu salah satu manajer buat ini manajemennya. Manajemen filmnya. Iya, manajemennya. Jadi ada memang manajemen entertain gitu. Jadi dia juga yang kemarin nulis skrip filmnya Iya.
dia yang casting, dia juga yang syuting gitu. Tepuk tangan dulu dong Oh. buat Kak Dengan Asril Sani. Kak Asril dengan Kekanda Kak Asril. Iya. Terus suka dukanya pas pembuatan filmnya bagaimana? Apakah mempunyai banyak kendala atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau kendala sih banyak sih kemarin. Eh, Iya lumayan karena syutingnya itu di tahun 2018. 2008. Cukup Iya, lama ya? Sudah lama, sudah 4 tahun. Oh. Mm-mm. Jadi syuting itu di 2018 dan pada saat itu saya masih SMA. Jadi izinnya syuting itu dengan Sekolah. sekolah agak susah. Jadi terkendala. Iya. Oh, karena izin sekolah. Karena kemarin itu syuting hampir 24 jam. Oh. Terus Kalau sukanya Iya. apa ya? Banyak pengalaman-pengalaman baru, kenal dengan orang-orang baru, sharing-sharing tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya di dunia perfilman gitu. Oke, emang sih kita di sini dengan jurusan teknik industri semacam film dan musik itu termasuk di dalam dunia industri ya. Iya betul. Betul. Terus mungkin ada yang mau kita sampaikan kayak masukan untuk penonton kita di YouTube Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, bagaimana cara kita supaya supaya lebih percaya diri lah untuk membuat konten semacam musik yang berawal dari cover Iya. Iya. terus sampai ke dalam dunia perfilman sehingga film itu ditayangkan di bioskop. Kalau tentang itu sih yang pertama itu yang ada dua ya. Yang pertama itu ya harus konsisten. Konsisten. Ya dalam membuat karya mungkin atau konten. Karena itu salah satu bagian dari pengenalan diri. Pengenalan diri. Iya, yang kedua itu harus bisa ngatur waktu. Konsisten dan ngatur waktu. Iya. Jadi untuk penonton tetap harus konsisten bagaimanapun kondisinya. Kalau tidak konsisten itu sama dengan dikali nol, betul? Iya, betul. Karena tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Iya, betul Nah, sekali. terus yang selanjutnya kita beralih nih lagi ke sosial media. Oke, boleh. Ada beberapa tim saya Iya. yang sempat ngestalk akun narasumber. Yang di bio Instagramnya itu ada semacam nama perusahaan ya, Iya, perusahaan PT Imbara Sule Group. PT Imbara Asuli Group. Iya. Mungkin bisalah diceritakan bagaimana proses masuk ke dalam perusahaan tersebut. Perusahaan ini saya yang ciptakan dengan kakak sepupu, yaitu Imbara Firman. Jadi kemarin ada lowongan dari PT Vale Indonesia, dan dia ngebuka lowongan buat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, dan kebetulan kita sudah masuk mendaftar di dalam, Oh, dan alhamdulillah sudah diverifikasi. jadi ini berawal dari keluarga ya? Iya, keluarga. Keluarga dekat sehingga nama perusahaannya juga Iya, dari nama iya, kakak sepupu kakak saya. sepupu. Kebetulan ngambil namanya itu karena sudah ada nama PT Imbara Sejahtera dari Palopo, biar biar Ada beda. sudah bercabang gitu Oh. perusahaannya. Mungkin bisa jabatannya di sana, bagaimana posisi masnya lah. Ya, alhamdulillah kemarin saya ditunjuk sebagai direktur utama di PT Imbara Sule Group. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
sebagai direktur utama. Ya. Itu semacam jabatan yang tinggi lah di dalam perusahaan. Alhamdulillah. Apalagi di sini direktur utama. Nah, sekarang kita kaitkan dengan jurusan kita teknik industri. Di masa-masa sekarang nih Mas, Ya. lagi rame-ramenya nih tentang kerja praktek atau yang biasa disingkat KP. Iya. Banyak mahasiswa dari teknik industri nih mencari semacam perusahaan untuk tempat kerja prakteknya. Mungkin di PT Imbare ini boleh masuk atau bagaimana? Kalau sekarang sih kayaknya belum. Belum Karena tender dari PT Vale itu belum dimulai. Kalau mungkin sudah dimulai nanti sudah bisa. Karena kan kerjaan yang dikasih itu dari PT Vale langsung ke perusahaan kita gitu. Berbicara soal tender, mungkin ada beberapa dari penonton YouTube HMTI masih kurang paham apa itu tender. Mungkin bisa dijelaskan? Itu suatu pekerjaan sih yang dikasih ke perusahaan buat kerjasama. Oh, jadi itu tender semacam Kerjaan bentuk juga. kerjasama Iya, bentuk kerjasama. yang harus dijalin ke PT Vale. Iya, begitu. Oh, betul betul. Terus yang di sini kita kan sebagai jurusan teknik industri juga ya, Iya, betul, Bang. angkatan 2019. Iya. Mungkin ada beberapa kayak masukan untuk mahasiswa mahasiswi di teknik industri Iya. mengenai bentuk proses cara wah sekali. Enggak apa-apa, ya, lanjut. Roll. Lanjut. Apa bilang? Oke. Jadi di sini masnya angkatan 2019. 2019 Iya, teknik industri. Mungkin ada beberapa masukan saran tempat perusahaan lah yang bisa ditempati KP. Ya, mungkin sih kalau menurut saya kalau memang mau keluar daerah dari Makassar, kayaknya banyak juga di PT Vale itu anak-anak perusahaannya. Jadi sudah bercabang-cabang. Bisa menerima mahasiswa teknik industri FTI UMI. Iya, bisa. Tapi mungkin kalau terlalu jauh juga ya agak susah ngurusnya. Betul. Itu. Terus di sini kan kita sebagai wadah mahasiswa teknik industri yaitu himpunan kita, Ya. mungkin bisa kita sebagai warga ya, Iya, sebagai bisa lah mungkin diberikan masukan langsung untuk himpunan bagaimana kedepannya, apalagi ini tentang industri musik kan masih belum nih Mas. Iya. Pengusahaan di himpunan kita bagaimana masukan Masnya untuk himpunan mahasiswa teknik industri itu sendiri? Kalau musik sih sudah banyak teman-teman yang berbakat. Ya. Jadi kemarin sempat ada cerita-cerita untuk buat band juga dari teman-teman angkatan dia. Ya, Jadi sudah mulai latihan-latihan lah, alhamdulillah. Jadi semoga kedepannya bisa jadi bisa jadi batu loncatan juga buat teman-teman. sebagai wadah untuk menampung teman-teman yang memiliki minat, bakat di ya. dunia musik. Ya. Jadi ini Dunia seni. bisa mungkin dari bidang kita juga dari himpunan mahasiswa teknik industri sendiri mempunyai 7 bidang.
Iya. Dan salah satunya yang mengurusi bakat-bakat warga tentang seni ada bidangnya sendiri, yaitu bernamakan bidang seni dan olahraga. Mungkin penonton bisa gimana ya? Bidangnya mungkin Bidangnya bisa ya. lebih peka. Lebih peka untuk menampung wadah bakat lah, bakat Iya, dari bakat dari mahasiswa, warga mahasiswa, iya. warga kita, mahasiswa teknik industri tersendiri. Iya betul sekali. Baik, sudah tidak dirasa kita berada di penghujung acara podcast kita HMTFT UMI. Yang bisa saya simpulkan itu semacam kita harus memiliki tekad yang kuat Iya, untuk betul. Memulai sesuatu. memulai sesuatu hal yang baru. Iya. Kalau mau dibilang kita harus keluar dari zona nyaman kita Iya betul. dan kita harus konsisten waktu untuk untuk berproses lah, karena tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Untuk mencapai satu tujuan. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya, Rasya Hidayat sebagai angkatan 2019 Teknik Industri FTI UMI. Iya. Tidak ada cara terbaik, tapi selalu ada cara yang lebih baik. 091 satu tak terbagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.